Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Dan perlu Ana jelaskan buat si Gembul, bahwasanya kasus Ana itu, ya, kasus Ana itu Ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau Ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir. Itu Ana tukang hajar, tukang hajarnya Ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Terus kata siapa? Yang Ana lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin. Karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain, ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu, rasa sakit hati itu, belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi.
sudah dengar debat daerah yang disampaikan Pak Gembul. Orang yang berakal ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana, yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul, bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana, itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar, tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika ana hajar itu orang yang ngaku Habib, 2 orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa? Nak? Apa saya? Oh iya nak. Iya saya. Maca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadu man lam yakfir walau tarfat ain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu gak ada masalah. Gak ada masalah, masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu,
Anak nggak ada masalah. Anak nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negoran kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith, ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak. Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul emang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa isyadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaysin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya? Si Habib Fikri Syahab bilang, apa itu anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa? Kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja. Dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara 2 ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena Ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut 2 itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun. Harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan, orang mau bilang apa gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Kenapa si Gembul gak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah. Kalau ente pengen terkenal gampang.
Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhrah, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhro dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu. Hal yang gak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini. Ngobrol, ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang ana, mau Robito ngomong apa tentang ana nggak ada masalah apapun. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Terus kata siapa? Yang ana lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja, karena dia berani datang. Bagus, diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang Anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akal ala nakal. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara Anda bisa mengetahui sholat Anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal itu. Jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang liberal. Seperti itu. Habib Hanif Habib Hanif yang luar biasa. Habib Hanif Anda lihat memaparkan dengan jelas, detail, gampang dimengerti. Terus Ustadz yang dari sarang itu, terus masalah DNA, Gus Wafi, masya Allah dia pakai balagohnya keluar, mantiknya keluar. Jadi si Gembul hanya dapat poin, dia berani datang, itu bagus. Tapi untuk masalah diskusi di situ, dia nol. Nah itu juga si Gembul bahas tentang satu Habib lebih mulia dari 70 kiai alim. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina syaraful ilim wan nasab, atau baina syaraful nasab wal ilim. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, man afdal? Syarifun au alim ya'mal bi ilmi. Gitu. Siapa yang lebih? Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul, ente dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, man afdal syarif au alim ya'mal bi ilmi. Fata'ta Rasulullah. Beliau menundukkan kepala, merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata, syarif yang lebih utama. Wa atau au syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama
daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syekh Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Jadi kita ada marojinya, bukan nggak ada maroji. Ana lagi di sini sih, kalau ana di pondok ana bukain kitabnya, ana liatin ke orang. Kenapa sih Gembul nggak lihat ceramah waktu di Palembang? Hah? Gembul, lihat ceramah dari Palembang. Gimana ana bahas tentang habaib? Lihat dong ceramah itu. Habaib. Ajdaduna minas solihin wa nahna minal fasikin. Kakek-kakek kita orang soleh, sedangkan kita fasik. Ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala. Kakek-kakek kita orang alim, sedangkan kita ini bodoh. Ceramah di Palembang. Coba lihat, dan banyak ceramah-ceramah. Apa kau bangga dengan kau punya nasab? Hah? Oh, anak Habib ini. Ente Habib. Terus ente pasti masuk surga. Hah? Iya, ente Habib, ente punya kakek-kakek orang soleh. Tapi ente siapa? Ente punya kakek-kakek ulama. Ente siapa? Nggak bisa disamakan derajat ente dan kakek-kakek ente kalau ente tidak sama dengan kakek-kakek ente, baik dalam amal dan ibadahnya. Itu ceramah anak di Palembang. Gembul harusnya lihat itu dong. Jadi jangan hanya lihat sepotong. Itu namanya nggak insaf, nggak tawasud, nggak ilmiah itu. Karena dia harus lihat dari dua sisi, harus lihat semua, kecuali dia nggak tahu pikirannya di mana. Harus tawasud, berada di tengah. Kalau memang mau ilmiah, dilihat timbangannya. Jangan hanya berat ke kiri. Lihat juga ada nggak Habib Bahar ini ketika Habib Bahar membanggakan, istilahnya bagi dia, Habib Bahar membanggakan nasab. Saya cucu Nabi. Tapi lihat juga dong, apakah pernah Habib Bahar membahas tentang atau menegur tentang habaib-habaib yang salah. Lihat dong ceramah-ceramah anak. Banyak yang anak bahas barusan tadi. Yang anak bilang, ajdadukum minal salihin wa nahna minal fasikin. Ajdadukum minal ulama wa nahna minal juhala. Wa natafakhar bi ajdadina. Itu ceramah anak. Di Habib Muhammad dulu anak ceramah juga bahas tentang itu. Kakek-kakek kita orang soleh. Kita orang fasik, banyak dosa. Kakek-kakek kita para ulama, kita bodoh, nggak tahu apa-apa. Terus natafakhar dia jadilah kita mau berbangga diri dengan kakek-kakek kita. Itu ceramah anak. Gembul harusnya tahu itu sebelum ngomong di Robito kemarin. Harusnya dia timbang. Sama seperti Habib Rizik, dia bilang Habib Rizik radikal begini. Lihat dong, jangan lihat itu, lihat bagaimana ketika Habib Rizik lagi ngajar. Habib Rizik lagi ngajar, beliau ngajar lemah. Lembut ketika lagi ngajar. Jangan samain orang lagi ngajar sama orang lagi ceramah. Bagaimana Habib Rizik ketika setiap ada FPI, setiap ada bencana, selalu ada lebih dulu. Harusnya Gembul lihat di situ, ditimbang. Itu baru ilmiah. Jangan pindah ngomong, tutup mata, tutup telinga. Gak mau lihat, matanya gak mau ngelihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Manfaat-manfaat yang telah diberikan oleh FPI. Jangan tutup mata, tutup telinga, tapi pintar ngomong. Harus tawasud. Kayak Ana mengakui guru Gembul datang sendiri ke situ bagus, Ana apresiasi. Karena apa? Dia tahu hakul muslim alal muslim. Haknya muslim sesama muslim, ketika diundang dia datang. Habib sering ditegur memangnya sama Robito. Nggak sering juga. Tapi sesepuh-sesepuh kayak Habib Zain bin Smith dulu, Ketua Robito, Habib Rahman Basuro, terus Habib Muhsin, beliau kan sesepuh-sesepuh. Beliau nasihatin anak, negur anak. Anak terima, bukan enggak. Anak bilang, nah Habib, insya Allah anak berubah pelan-pelan. Tapi ya bagaimana, anak jadi diri anak sendiri. Jadi jangan nyalahin Robito. Robito itu, cuma kan anak nggak mau, karena ini aja itu orang pada nanya. Ya anak buka waktu orang di lapas. Terus sering juga habaib bilangin Habib Bahar jangan terlalu keras ceramah. Sering, bukan enggak. Anak punya guru-guru. Tapi anak menjadi diri anak sendiri, anak nggak bisa. Anak menjadi diri anak sendiri. Kun nafsak, jadilah dirimu sendiri. Begitu. Bib, tanggapan si Gembul mau coba bikin umat ragu sama nasab merobbi haimana rizik. Ya itu kan sama Habib Fikri Syahab udah dikasih tamsil, perumpamaan.
kalau dia meragukan itu dan meruntuhkan nasab Habib Rizik dengan alasan harusnya 70 atau 80 sampai ke atas, ya berarti nasab-nasab itu jawaban yang apa? Jawaban yang mantik, yang balago, jawaban yang masuk akal. Berarti nasab-nasab raja ini, kerajaan ini semuanya runtuh semua. Itu cukup untuk menjawab menjawab daripada pemahamannya si Gembul itu. Anda juga baru lihat kok live-nya. Karena kemarin kan ada yang nanya, Habib coba lihat live ya. Makanya Anda lihat. Luar biasa, Habib Hanif, Habib Fikri, Ustadz siapa lagi itu yang dari Sarang. Terus moderatornya juga Insof, moderatornya Tawazun, bagus. Ya sangat disayangkan kenapa pihak Imad nggak datang gitu aja. Bahkan si Ustadz Wafi, si Gus Wafi bilang, ya udah kalau Imad nggak mau datang, biar saya kapan diundang ke rumahnya. Nah, kalau emang benar mau cari kebenaran, ayo sekalian gitu. Tapi kan ternyata nggak datang. Malah ngejawabnya di live. Padahal enak datang aja, ngobrol, diskusi, selesai. Masyarakat yang menilai. Gampang, nggak ribet-ribet. Tapi Imatnya nggak datang. Nggak tahu kenapa. Ya husnudon aja, prasangka baik aja. Mungkin dia lagi sibuk. Atau mungkin lagi keblinger dengan adillah dari Habib Hanif, luar biasa, Masya Allah. Si Gembul aja berani datang sendiri. Padahal si Gembul nggak pernah ngomong-ngomong apa. Justru si Imad kan yang kami adalah cucu ini para pejuang apalah dia bilang. Kami siap berperang atau apa, ada itu. Kami juga cucu. Nah, itu kenapa Guru Gembul nggak bahas itu? Ketika ada kiai atau ustadz yang membanggakan nasab-nasabnya. Kenapa hanya anak? Itu pertanyaannya. Berarti kan nggak adil. Gitu. Dalam Islam itu sama seperti begini perumpamaan ilmiah dalam Islam. Al-Quran itu telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai di dalam lautan. Orang berpikir ini hal nggak masuk akal. Al-Quran telah mengatakan itu 1400 tahun yang lalu. Akhirnya orang-orang barat ketika mereka menyelam, mereka menemukan ternyata benar ada sungai di dalam laut. Berarti kan terbukti secara ilmiah memang ada. Bahwasanya Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang sebelumnya dan hal-hal yang terjadi pada saat itu dan hal-hal yang akan terjadi yang akan datang itu semua ada di Al-Quran. Karena Islam rasional, ilmiah, semua itu masuk logika. Sama seperti kalau ada orang yang mempertanyakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Mana mungkin? Sedangkan Rasulullah Nabiul Ummi. Beliau orang yang buta tulis, buta huruf. Kalau beliau bisa nulis, nggak buta huruf, bisa jadi prasangka-prasangka orang yang meragukan Al-Quran itu buatan Nabi bisa jadi. Tapi ini kan enggak. Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Maka itu menjadi dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran memang firman dari Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad kepada para sahabat penghafal-penghafal Quran sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan karena takut para penghafal-penghafal Quran itu meninggal, dibikinlah mushaf. Tes DNA ilmiah Habib. Sekarang Ana mau tanya. Ana itu bilang tes DNA ilmiah. Ana berzina dengan perempuan. Punya anak. Perempuan ini hamil punya anak. Anak tes DNA. Ketika anak tes DNA, anak ini, anak-anak secara biologis, secara tes DNA, ilmiah, anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina.
nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA biologis nyambungnya ke anak, tapi secara syariat nggak bisa nasabnya. Secara syariat Islam tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Jadi ketika anak melakukan tes DNA, ya anak itu anak-anak secara biologis, secara ilmiah. Tapi secara syariat Islam, dia nasabnya nggak bersambung ke anak. Itu salah satu contoh yang paling kecil, contoh yang paling gampang. Kalau memang anak itu orang anggap sebagai perusak citra habaib, kalau ente orang yang berakal, satu yang membocorkan perahu, kalau ente orang nggak berakal, ente satu orang membocorkan perahu, semua tenggelam. Ente beranggapan anak nggak baik, anak nggak bagus, anak merusak citra habaib. Harusnya anak aja yang ente buang. Jangan anggap semua habaib sama kayak anak. Enggak. Kalau ente menganggap seperti itu, tapi kan ente nggak tahu kenyataannya. Bagaimana anak hajar habaib-habaib tukang tipu, bagaimana anak hajar habaib-habaib tukang dawir, bagaimana anak hajar habaib-habaib palsu. Bahkan sempat waktu itu sekitar tahun 2013 anak dikasih daftar sama Nogobatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin Segap. Tanya, anak dikasih daftar anak dikasih daftar habib-habib palsu. Anak bagian ngehajar habib-habib palsu. Tapi kalau ente orang mau menilai apapun, anak nggak ada urusan, sebab semua orang punya hak untuk menilai dan punya hak untuk berpendapat apapun. Habib udah nggak punya taring lagi lawan rezim Jokowi, padahal udah terbukti banget rezim ini semena-mena sampai Indonesia. Mana yang kata hebat membela rakyat kecil? Ente lihat ceramah terakhir anak. Gimana waktu itu anak bahas tentang Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia negara dinasti. Itu ceramah terakhir anak. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak akan pernah berubah. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Ini yang karena anak lagi istirahat. Nanti ente lihat aja ceramah-ceramah anak. Anak nggak ada urusan mau siapapun presidennya, selama mereka menzolimi rakyat, berbuat tidak adil kepada rakyat, menyengsarakan rakyat, anak akan lawan. Baik lawannya anak dengan cara penyampaian ceramah anak di setiap daerah-daerah masyarakat. Assalamualaikum, kalau ada orang mengaku Habib padahal dia bukan Rasulullah, apakah ada azabnya di dunia akhirat? Ya kan Rasulullah bilang, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairi abihi faljana alaihi haram. Ada juga hadis begitu. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi, tapi ngaku-ngaku cucu Nabi. Subhama, bukan Asegab tapi ngaku Asegab, bukan Alatos tapi ngaku Alatos. Nah, orang seperti ini, man intasabila gharabi fa wa ya'lam annahu gharabi faljana alaihi haram, maka surga baginya haram. Itu bagi orang yang mengaku sebagai bukan hanya keturunan Nabi. Andaikan dia punya bapak, dia nggak mau akuin bapaknya, yang dia akuin orang lain, nah itu surga baginya haram. Makasih banyak semuanya, insyaallah nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
Kisah kekejaman Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan oleh para raja dan ratu yang pernah memerintah Mesir kuno. Dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebut lebih dari 70 kali dan dikenal sebagai tokoh yang memerangi Nabi Musa. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa Mesir kuno yang memiliki angkatan bersenjata, tetapi zalim terhadap kaum lemah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran menceritakan bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Namun, Al-Quran tidak menyebut secara spesifik nama dari Fir'aun yang hidup bersama dengan Nabi Musa. Lantas, siapa nama Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa? Kita akan melanjutkan kisah tentang Fir'aun dan kekejamannya. Namun sebelum itu, support kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi seputar kisah-kisah dalam dunia Islam. Siapa Fir'aun di zaman Musa? Dalam sejarah peradaban Mesir kuno yang berjalan selama sekitar 3.000 tahun, didapati lebih dari 100 penguasa Mesir yang bergelar Fir'aun. Terkait siapakah Fir'aun dalam Al-Quran, para ulama dan ahli sejarah masih memperdebatkannya. Namun mayoritas cenderung meyakini bahwa Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa adalah Ramses II. Hal itu sejalan dengan pendapat para ahli Alkitab. Kisah Fir'aun dan Nabi Musa memang diterangkan secara jelas pula di dalam Alkitab. Ramses II adalah Fir'aun yang hidup antara 1303 hingga 1213 sebelum Masehi dan memerintah pada masa kejayaan Mesir kuno. Pandangan yang hampir disepakati seluruh sejarawan kontemporer adalah bahwa Nabi Musa juga hidup di Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi. Kisah kekejaman Fir'aun. Fir'aun merupakan raja yang bersikap angkuh, sombong, congkak, arogan, terlarut dalam kehidupan dunia, dan menolak untuk taat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ia memisahkan rakyatnya menjadi beberapa bagian dan menindas bangsa Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Fir'aun juga menjadikan bangsa Bani Israel sebagai budak dan pekerja kasar di bidang-bidang rendahan. Tidak sampai di situ saja, dia juga membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel. Dan berikut ini beberapa dari sekian banyak kekejaman Fir'aun. Tega membunuh bayi. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki, maka tak sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa, yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya, berkat skenario Allah, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Percaya pada ilmu sihir.
Di antaranya kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihi salam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya, sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun, serta mengisahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat pada Nabi Musa untuk melawan ilmu sihir itu dengan kekuatan yang sesungguhnya. Merebus Masitoh, penata rambut putrinya. Masitoh merupakan penata rambut putri Raja Fir'aun. Suatu ketika, Masitoh sedang menyisir rambut anak perempuan Raja Fir'aun tersebut. Tak sengaja sisirnya jatuh ke lantai. Lalu ia segera mengambil sisirnya dan mengucapkan bismillah. Putri Fir'aun kemudian melaporkan ke ayahnya bahwa Masitoh menyembah Tuhan selain Fir'aun. Dengan amarah, Raja Fir'aun memerintahkan pembantunya membawa Masitoh dan kelima anaknya ke sebuah bejana besar berisi minyak. Lalu Raja Fir'aun mengambil anak pertama Masitoh dan melemparnya ke dalam minyak yang mendidih hingga hancur lebur. Anak kedua dibakar, namun Masitoh tetap yakin Allah adalah Tuhannya. Kemudian giliran anak ketiga, keempat, dan kelima. Anak kelima masih bayi dan ada dalam pelukan Masitoh. Tiba-tiba Allah dari atas langit ketujuh membuat anak kelima Masitoh berbicara. Sabarlah ibuku, kamu berada di jalan yang benar. Allah menjanjikan surga yang indah. Lanjutkan perjuanganmu. Lalu Masitoh mengungkapkan permintaan terakhirnya. Kalau kamu sudah melemparku ke dalam minyak, aku ingin kamu mengumpulkan sisa tubuh kami dan menguburnya dalam satu makam, karena aku ingin pergi ke surga bersama anak-anakku. Aku tidak ingin mereka lepas dari tanganku. Melanggengkan kerja paksa. Salah satu bangsa yang dipimpin Fir'aun adalah bangsa Egypt atau pribumi, sedangkan Bani Israel adalah pendatang. Saat itu, Raja Fir'aun bertindak sewenang-wenang dan pihak penguasa pemerintah tidak memberi kesempatan hidup tenang dan tentram. Rakyat dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidak dikenakan terhadap penduduk bangsa Egypt, bangsa Fir'aun itu sendiri. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asiyah, yang juga istrinya sendiri, yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya, adalah salah satu buktinya. Mengaku Tuhan. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surah An-Nazi'at ke-79 ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Itu tadi beberapa kekejaman Fir'aun yang pada akhirnya berakhir tragis di akhir kehidupannya. Fir'aun tewas tenggelam di Laut Merah mengejar Nabi Musa. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.